berjumpa lagi di podcast seru kali ini bersama saya Dwi Lina Kusumawardani sebagai host pada podcast kali ini. Nah, di sini saya tidak hanya sendiri, tetapi juga ditemani oleh para narasumber yang sangat cantik dan juga ganteng dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita kenalan dulu nih dari sebelah kanan kita. Halo. Oke, boleh dong kenalan dan ini di-spill dong kesibukannya akhir-akhir ini gimana? Halo, kenalin nama saya Anastasia, biasa dipanggil Nadia. Kesibukan hari ini yaitu kuliah di Sandraksi Edukasi. Halo, kenalin aku Tarsara Samina, bisa dipanggil Vina. Biasanya kerjakan tugas sama kuliah. Halo, kenalin nama aku Marinda Putri, bisa dipanggil Marinda. Sama juga sih, akhir kesibukan kali ini berkuliah sama ngerjain tugas. Halo, perkenalkan nama saya Alvin Bodoh, bisa dipanggil Aldi. Untuk kesibukan pada kali ini tentunya mengerjakan tugas podcast dan yang kedua sama juga mengerjakan tugas kuliah yang lainnya. Nah, dalam podcast yang seru kali ini kita akan membahas tentang kasus korupsi. Sebelum itu, yuk mari kita simak video yang akan ditayangkan satu ini. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur. Dari 21 orang tersangka, 4 orang berperan sebagai pihak penerima, sementara 17 orang sebagai pemberi. Suap tersebut disebut sebagai ijon atau uang muka untuk pengusulan alokasi dana hibah 2023 dan 2024. KPK mengamankan uang sebesar 1 miliar rupiah yang sebagian telah ditukar ke dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat. Gimana teman-teman, sudah menyimak belum video yang barusan tadi ditayangkan? Nah, di video tersebut benar sekali itu adalah kasus korupsi dana hibah di DPRD Jawa Timur dan saya akan bertanya-tanya kepada narasumber yang telah menemani saya pada kali ini. Oke, bisa dimulai dari sebelah kanan saya ini ya. Bagaimana sih pendapat Anda terkait penjelasan topik pada berita korupsi dana hibah di DPRD Jawa Timur? Jadi, menurut pendapat saya, kasus ini terjadi karena adanya praktek suap dalam proses pengusulan dana hibah, pokok pikiran atau POPIR yang seharusnya ditunjukkan kepada kepentingan umum, namun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi anggota DPRD dengan menerima uang dari pihak tertentu. Gitu. Oke, terus menurut Anda siapa sih pelaku utama di balik kasus korupsi tersebut? Jadi pelaku utama dalam kasus korupsi ini adalah 4 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang masuk kasus dalam suap dana hibah oleh KPK. Kasus ini juga termasuk menjadi salah satu 9 juta mantan wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Oke, terus lanjut deh, pelanggaran etika apa yang terjadi dalam kasus tersebut? Pelanggaran etika dalam kasus korupsi ini adalah penyalahgunaan wewenang oleh anggota legislatif yang menyeret 2,9 juta yang pernah menjabat wakil ketua DPRD Jawa Timur. Dalam kasus ini 1,5 juta berhasil menerima suap untuk keuntungan pribadi dan suap ini menjadi suatu perkara baru dalam pelanggaran ini. Terus siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi dana hibah di DPRD Jawa Timur? Nah, untuk pelakunya itu memiliki jabatan sebagai anggota DPRD Jawa Timur yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam proses pengusulan dana hibah. Mereka menggunakan posisi tersebut untuk melakukan
pelanggaran. Nah, pihak yang terlibat dalam berita ini mencakup 4 anggota DPRD yang baru ditetapkan sebagai tersangka, serta 1,5 juta yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terus apa sih kronologi yang terjadi pada berita korupsi dana hibah di DPRD Jawa Timur? Kronologinya yaitu kasus korupsi dana hibah di DPRD Jawa Timur bermula dari laporan masyarakat yang menunjukkan adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat atau POMAS. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK kemudian melakukan penyelidikan tambahan setelah mengumpulkan bukti-bukti dan informasi. Setelah menemukan bukti awal yang cukup untuk menunjukkan kasus ke tahap penyelidikan, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada tanggal 14 Desember 2022 menangkap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahatwa P. Simanjuntak bersama 3 orang lainnya, yaitu 1. Abdul Hamid, Ketua Polmas Sampang, dan Ilham Wahyuni alias EN. Sahatwa diperkirakan menerima sekitar 5 miliar sebagai imbalan atas pengurusan hibah. KPK juga menyelidiki kasus ini untuk memeriksa 21 tersangka lainnya termasuk 4 penerima dan 17 pemberi. Terus siapa saja sih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana hibah tersebut? KPK telah menetapkan sebanyak 21 tersangka, yang diantaranya 4 tersangka sebagai penerima suap dan 17 tersangka sebagai pemberi suap. Dan 4 korban penerima suap adalah penyelenggara negara dan sisanya 15 tersangka sebagai pemberi suap adalah pihak swasta dan dua orang yaitu penyelenggara negara. Nah itu bagaimana sih langkah-langkah yang diambil KPK selanjutnya setelah menetapkan 21 tersangka dalam korupsi dana hibah POMAS di Jawa Timur? Setelah menetapkan 21 tersangka, KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap banyak saksi, termasuk 35 pengurus POKMA di Malang. Langkah-langkah meliputi penggerbekan rumah-rumah yang berlokasi di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur, serta pemeriksaan detail terhadap aktivitas dan transaksional POKMA penerima dana hibah. Terus bagaimana analisis berdasarkan teori-teori dalam etika administrasi negara? Untuk analisis kasus penetapan 4 anggota DPRD Jatim sebagai tersangka dalam kasus suap dana hibah itu dapat dilakukan melalui beberapa teori. Yang pertama ada teori etika utilitarianisme. Teori ini tuh menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya. Dari perspektif ini, tindakan para anggota DPRD yang terlibat dalam suap itu bisa dianggap merugikan masyarakat secara keseluruhan. Suap tersebut tidak hanya mengganggu kepercayaan politik terhadap lembaga pemerintahan, tapi juga berpotensi menghambat pengalokasian dana hibah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, dalam hal ini utilitarianisme ini menilai bahwa tindakan ini tidak etis karena mengakibatkan lebih banyak kerugian. Yang kedua ada teori etika deontologi. Teori ini menekankan pada kewajiban moral dan prinsip yang harus diikuti, terlepas dari konsekuensi. Nah, dalam konteks ini, anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas mereka secara jujur dan transparan. Tindakan mereka jelas melanggar kode etik dan norma hukum yang mengatur perilaku pejabat publik. Yang ketiga ada teori teleologi. Teori ini berfokus pada karakter dan kualitas moral individu. Hal ini tindakan anggota DPRD yang terlibat dalam suap menunjukkan kurangnya integritas dan komitmen terhadap nilai kejujuran dan pelayanan publik. Etika kebijakan akan menilai bahwa seorang pejabat publik seharusnya
memiliki karakter yang baik dan tindakan suap mencerminkan kegagalan dalam mencapai standar moral yang ditangkap. Nah, dan yang terakhir keempat ini ada teori etika kewarganegaraan. Teori ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab sosial dan partisipasi dalam masyarakat. Anggota DPRD sebagai wakil rakyat itu harusnya kan bertindak demi kepentingan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi. Nah, kasus ini itu menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan yang baik, dan di mana pejabat harus bertindak dengan akuntabilitas dan transparansi. Seperti itu. Baik, dapat saya simpulkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan 4 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur serta mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahatwa Simanjuntak mencerminkan adanya pelanggaran etika serius dalam pengelolaan dana hibah publik. Keterlibatan mereka dalam praktik suap menunjukkan penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada kerugian masyarakat. Karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dialokasikan demi keuntungan pribadi. Nah, gimana nih pembahasan yang seru pada podcast kali ini tentang kasus korupsi dana hibah di DPRD Jawa Timur. Nah, untuk kalian yang sedang menonton podcast ini, jika ada pertanyaan boleh dong diisi di kolom komentar kita. Nanti kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan sekian dari pembahasan topik kali ini, saya pamit undur diri. See